Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa skripsi itu kayak bangunan raksasa? Nah, fondasinya itu teori. Kalau fondasinya kuat, bangunannya juga kokoh. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya bikin fondasi skripsi kamu jadi sekuat baja. Yuk kita mulai. Nah, ini nih momen yang paling sering bikin pusing tujuh keliling. Udah buka laptop, siap ngetik, tapi bingung. Teori mana ya yang pas buat skripsi saya? Rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami, bener nggak sih? Nggak tahu harus mulai dari mana. Tenang dulu. Kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Coba deh kita bayangin lagi. Ini tuh kayak mau bangun rumah. Biar argumen penelitian kamu bisa berdiri tegak dan gak gampang goyah, kita butuh fondasi yang super kuat. Dan fondasi itu, ya, sumber-sumber teori yang kamu pakai. Oke, sekarang kita langsung masuk ke intinya ya. Anggap aja ini adalah blueprint atau cetak biru buat skripsi kamu. Ada 5 sumber teori utama yang bakal jadi andalan kamu. Semacam peta jalan deh buat memperkuat setiap argumen yang kamu bangun. Iya bener, cuma 5. Nggak usah pusing mikirin ribuan sumber di luar sana. Dengan kita pecah jadi 5 kategori ini, pencarian kamu bakal jauh lebih terarah, lebih fokus, dan pastinya lebih efisien. Ini dia nih, kelima jagoannya. Yang pertama, jurnal ilmiah. Kedua, buku teks dari para pakar. Ketiga, ada disertasi dan tesis. Keempat, laporan penelitian. Dan yang kelima, sumber institusional. Kelihatannya banyak ya. Tenang, kita bakal bedah satu-satu biar kamu paham betul. Oke, yang pertama, jurnal ilmiah. Ini ibaratnya tambang emas buat kamu. Kenapa? Soalnya disinilah kamu nemuin teori dan riset paling up to date. Dan yang paling penting, setiap artikel di sini udah lolos peer review yang super ketat. Artinya, udah divalidasi sama ahli-ahli lain di bidang kamu. Kamu bisa cari di mana? Coba deh buka Google Scholar, Scopus, atau langsung ke perpustakaan digital kampus kamu. Selanjutnya, yang kedua, buku teks dari para pakar. Kalau jurnal tadi itu info paling baru, nah buku teks ini adalah fondasi dasarnya. Isinya tuh rangkuman teori-teori fundamental yang udah mapan, yang udah diakui bertahun-tahun dari para jagoannya di bidang ilmu kamu. Ini pas banget buat ngejelasin konsep-konsep inti di bab landasan teori kamu. Nah, yang ketiga ini sering banget diremehin. Padahal, ini tuh harta karun tersembunyi. Apa itu? Disertasi dan tesis. Serius deh, dengan baca karya-karya senior atau peneliti lain, kamu bisa dapat banyak banget insight. Kamu jadi bisa lihat gimana sih mereka nyusun argumen, metode apa yang mereka pakai, dan yang paling asik, kamu bisa nemuin celah penelitian yang belum mereka garap. Kesempatan buat kamu kan? Nomor 4, laporan penelitian. Mungkin kamu nanya, bedanya apa sama jurnal? Nah, laporan penelitian ini seringnya lebih teknis, lebih dalam lagi bahasanya. Biasanya dikeluarin sama lembaga riset atau buat konferensi. Ini sumber yang oke banget kalau kamu mau gali lebih jauh soal metodologi atau bahkan data mentah dari sebuah investigasi yang spesifik. Dan yang terakhir, nomor 5, sumber institusional. Wah, ini nih yang bisa bikin argumen kamu jadi punya bobot. Ini adalah data-data resmi. Coba bayangin, kamu pakai data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, laporan tahunan dari Bank Indonesia, atau mungkin publikasi dari organisasi dunia kayak PBB atau WHO. Kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi. Tinggi banget. Oke, kelima sumber itu udah ada di tangan kamu. Tapi, ada satu aturan emas yang jadi pengikat semuanya. Satu prinsip yang kalau sampai kamu langgar, wah fondasi yang udah kita bahas tadi bisa langsung runtuh. Penting banget ini. Dan aturan itu adalah selalu, dan saya ulangi ya, selalu pilih sumber yang kredibel. Simple kan? Tapi ini penentunya. Kredibilitas skripsi kamu itu 100% bergantung sama kredibilitas sumber yang kamu kutip. Jadi, jauhin deh blog pribadi yang nggak jelas, artikel tanpa penulis, atau sumber-sumber lain yang nggak bisa diverifikasi. Integritas penelitian kamu itu harga mati, nggak bisa ditawar. Oke, jadi gimana cara kita ngerangkai semua ini jadi satu kesatuan yang utuh? Gampang, dengan kamu menguasai kelima jenis sumber tadi dan kamu berpegang teguh sama prinsip kredibilitas, sekarang kamu punya semua alat yang kamu butuhin. Kamu siap buat membangun argumen penelitian yang kokoh, yang gak tergoyahkan. Yuk, kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, kuasai kelima sumber utama tadi. Hafalkan di luar kepala. Kedua, dan ini yang paling penting, prioritaskan kredibilitas di atas segalanya. Jadikan itu filter utama kamu. Dan yang ketiga, setelah itu semua, baru deh kamu rangkai jadi sebuah argumen yang kuat, logis, dan yang pasti bisa kamu pertahankan dengan penuh percaya diri di depan dosen penguji nanti.
Nah, dengan semua bekal ini, sekarang bolanya ada di kamu. Coba deh renungkan sejenak. Dari kelima sumber yang udah kita bahas, kira-kira mana nih yang bakal kamu jadiin batu pertama? Fondasi utama buat membangun mahakarya skripsi kamu. Pikirin baik-baik ya, karena pilihan kamu hari ini akan menentukan seberapa kuat argumenmu nanti. Selamat berjuang dan selamat meneliti.